Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Yunita Sari dengan NPM 22012012 akan menjelaskan tentang timer dan counter pada AT89S52. Kemudian kita masuk di sini timer dan counter interface. Timer dan counter adalah komponen penting dalam sistem elektronik, memungkinkan pengukuran waktu, perhitungan kejadian, dan sinkronasi operasi. Memahami antarmuka dan penggunaannya secara efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan. Kemudian adalah pengenalan AT89S52 di sini, yaitu yang ada mode timer, ada mode counter, ada mode auto reload, ada juga mode capture, ada juga mode baud rate generator. Di sini apa sih itu timer? Timer adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung waktu berdasarkan frekuensi osilator internal microcontroller. Pada mode timer, setiap siklus mesin yang biasanya 1/12 dari frekuensi osilator menambah nilai register timer. Timer digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pewaktuan, seperti mengukur durasi waktu atau menghasilkan jeda waktu. Dalam mode timer, sumber pulsa berasal dari frekuensi internal. Kemudian apa itu counter? Counter adalah fungsi untuk menghitung peristiwa eksternal, yaitu pulsa atau sinyal yang diberikan ke pin tertentu pada microcontroller. Dalam mode counter, setiap transisi tertentu, misalnya dari 1 ke 0, pada sinyal eksternal menyebabkan counter bertambah. Counter digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan perhitungan kejadian eksternal, seperti menghitung jumlah putar motor atau pulsa sensor eksternal. Kemudian masuk kita ke perbedaan antara timer dan counter. Kalau timer itu menggunakan sumber pulsa dari frekuensi osilator internal yang dibagi dengan angka tertentu, misalnya dibagi 12. Hal ini membuat timer bergantung pada frekuensi osilator untuk menghitung waktu, sehingga cocok digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan durasi waktu atau pewaktuan yang terukur. Kemudian ada di sini counter. Counter menggunakan sumber pulsa eksternal yang masuk melalui pin tertentu, misalnya pin T2 pada microcontroller AT89S52. Setiap kali menambah hitungan, counter cocok digunakan untuk menghitung peristiwa atau kejadian yang terjadi secara eksternal, seperti hitungan putaran motor atau pulsa dari sensor eksternal. Kemudian di sini ada aplikasi timer dan counter pada microcontroller AT89S52, di mana aplikasi di timer yaitu jam digital, yaitu menghitung waktu, detik, menit, jam secara otomatis dalam format jam digital. Kemudian yang kedua ada pembangkit baud rate. Timer 1 menghasilkan baud rate untuk komunikasi serial. Kemudian yang ketiga itu pengukuran lebar, pulsa atau frekuensi, di mana mengukur interval waktu dalam aplikasi pengukuran sinyal. Kemudian aplikasi counter yang menggunakan counter yaitu perhitungan pulsa, menghitung kejadian atau siklus dari sumber eksternal. Yang kedua pengaturan kecepatan motor, yaitu menghitung rotasi motor untuk mengatur kecepatan atau waktu operasi. Aplikasi ini menunjukkan peran timer dan counter dalam sistem kontrol untuk pewaktuan dan pencacahan. Kemudian kita masuk ke mode operasi timer pada microcontroller AT89S52, di mana yang pertama ada mode 0 dengan timer 13 bit overflow pada 8192 pulsa, cocok untuk pencacahan bit terbatas. Kemudian ada mode 1 timer 16 bit overflow pada 65536 pulsa, memberikan presisi tinggi. Kemudian ada mode 2 timer 8 bit dengan auto reload untuk interval waktu berulang. Kemudian ada yang keempat mode 3 itu khusus timer 0, membagi timer menjadi dua pencacah 8 bit terpisah, yaitu TLO dan THO. Jadi setiap mode digunakan sesuai kebutuhan aplikasi seperti pewaktuan, pencacahan, atau interval otomatis. Jadi fungsi timer dan counter ini adalah fungsi timer dan counter pada microcontroller memiliki fungsi penting dalam pengukuran waktu dan penjajahan kejadian eksternal. Timer digunakan untuk menghitung durasi atau interval waktu tertentu, misalkan baud rate untuk komunikasi serial, dan memberikan interupsi periodik untuk menjaga siklus waktu dalam sistem kontrol. Counter di sisi lain digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau kejadian dari sumber eksternal, mengukur frekuensi sinyal dan mengontrol kecepatan mesin dengan menghitung rotasi atau siklus operasional. Kedua fungsi ini mendukung aplikasi pewaktuan dan penghitungan dalam berbagai sistem otomatis. Bit gate dalam register T-mode pada microcontroller. Yang pertama ada gate 0. Timer akan berjalan jika bit kontrol internal TRX atau TRO untuk timer 0, TR1 untuk timer 1 diatur menjadi 1 tanpa perlu sinyal eksternal. Dengan gate 0 hanya kontrol internal yang mengendalikan timer. Kemudian ada gate 1. Timer hanya akan aktif jika bit TRX diset menjadi 1 dan ada sinyal tinggi atau logika 1 pada pin eksternal INTX atau INTO untuk timer 0, INT1 untuk timer 1. Ini berarti timer akan aktif hanya ketika kondisi eksternal melalui pin INT terpenuhi, sehingga timer dikendalikan oleh kombinasi sinyal internal dan eksternal. Kemudian kita masuk ke register T-con dan T-mode. Yang pertama ada register T-mode atau timer mode register.
yaitu mengatur mode operasi untuk timer 0 dan timer 1. Terdiri dari dua bagian, yaitu enable rendah untuk timer 0 dan enable tinggi untuk timer 1. Di sini ada bit get kontrol eksternal timer, ada get 0, timer dikendalikan oleh bit TRX, ada get 1. Kemudian di sini ada bit C atau T memilih antara mode timer atau counter. Di sini ada C atau T 0 dan 1, timer menggunakan pulsa internal dan counter menghitung pulsa eksternal. Kemudian ada bit MO dan M1 menentukan mode kerja timer. Di mana di sini ada mode 0, timer 13 bit. Kemudian ada mode 1, timer 16 bit. Kemudian ada mode 2, timer 18 bit, dan mode 3, timer 0 dibagi menjadi 2 timer 8 bit terpisah. Kemudian kita masuk ke register Tcon atau timer control register. Register atau Tcon mengontrol timer dan menyimpan status terkait timer serta interupsi. Bit TRO dan TR1 mengaktifkan atau menonaktifkan timer 0 dan timer 1. Jadi sini ada TRO1, timer 0 aktif, TR1 sama dengan 1, itu timer 1 aktif. Di sini bit TFO dan TF1 fake overflow untuk timer 0 dan timer 1. TF 0 sama dengan 1, timer 0 mengalami overflow. Kalau TF1 sama dengan 1, timer 1 mengalami overflow. Jadi bit di sini ada ITO dan IT1, IT0 dan IT1. Memilih jenis interupsi untuk IT0 dan IT1. Jika IT0 atau IT1 diinterupsi pada transisi sinyal dari 1 ke 0, kalau IT0 atau IT1 sama dengan 0, itu interupsi pada level sinyal rendah. Di sini ada bit IEO dan bit IE0 dan bit IE1 menyimpan status interupsi eksternal untuk INT 0 dan INT1 gitu. Pengaturan register Tmod dan Tcon memungkinkan mikrokontroller AT89S52 mengatur timer atau counter sesuai dengan kebutuhan aplikasi, baik sebagai pewaktu internal maupun pencacah eksternal. Kemudian di sini ada overflow timer dan interupsi timer, di mana yang pertama sini definisi overflow adalah terjadi saat nilai dalam register timer mencapai batas maksimum dan kembali ke 0, menandakan bahwa timer telah menghitung jumlah siklus yang ditentukan. Contohnya di sini adalah timer 16 bit. Kemudian kita masuk ke interupsi timer. Interupsi timer memungkinkan mikrokontroller menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani kejadian tertentu, seperti overflow pada timer. Jadi cara kerjanya itu saat overflow terjadi dan bit flag TFX diset, jika interupsi diaktifkan melalui register IE, mikrokontroller akan masuk ke rutinitas interupsi untuk menangani event tersebut. Setelah interupsi selesai, program melanjutkan eksekusi dari tempat sebelumnya. Jadi register yang terlibat ada Tcon mengandung bit flag, ya kan? Kemudian ada IE mengaktifkan interupsi untuk timer 0 dan timer 1 dengan mengeset bit ET0 dan ET1. Kemudian di sini ada penggunaan overflow dan interupsi timer. Overflow dan interupsi timer sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti menghasilkan delay, membuat predict event pada waktu tertentu, mengukur durasi atau interval waktu. Dengan memanfaatkan overflow dan interupsi timer, mikrokontroller akan dapat mengatur dan menjaga waktu dengan lebih akurat dalam sistem yang memerlukan pemrosesan waktu yang nyata. Kemudian mekanisme pembacaan data jam dengan timer. Itu ada pengaturan timer. Di timer itu diatur untuk menghasilkan interupsi periodik, misalnya setiap 1 detik, dengan memilih mode timer yang sesuai dan mengkonfigurasi nilai awal untuk overflow dalam interval tertentu. Kemudian ada menggunakan interupsi timer. Setiap kali timer mengalami overflow, interupsi dipicu. Dalam rutinitas interupsi, variabel jam, menit, detik diperbaharui. Contohnya setiap 60 detik, menit bertambah 1, dan setiap 60 menit, jam bertambah 1. Kemudian 3 penghitungan waktu. Variabel waktu diatur sesuai format waktu standar. Mikrokontroller memperbarui nilai ini setiap kali interupsi timer terjadi, penghasilan waktu yang akurat. Kemudian ada yang keempat, yaitu penampilan waktu, di mana data waktu yang dihitung ditampilkan melalui LCD atau LED untuk menunjukkan jam dalam format yang mudah dibaca. Kemudian tantangan sistem timer dan counter, yang pertama adalah ketepatan waktu dan akurasi. Kedua, keterbatasan kapasitas timer. Yang ketiga, sinkronasi timer dan sinyal eksternal. Kemudian yang keempat, konsumsi daya. Yang kelima, kompleksitas dalam multitasking. Jadi di sini yang pertama tadi ketepatan waktu dan akurasi. Di sini ada frekuensi osilator. Ketepatan timer sangat tergantung pada frekuensi osilator eksternal yang digunakan. Kemudian ada overhead interupsi. Penanganan interupsi dan instruksi-instruksi yang dijalankan oleh CPU dapat menyebabkan sedikit penundaan pada timer. Yang kedua ada keterbatasan kapasitas timer, di mana yaitu overflow terbatas. Jadi timer umumnya memiliki kapasitas yang terbatas, misalnya 8 bit atau 16 bit, sehingga timer akan overflow dan kembali ke 0 setelah batas tertentu. Kemudian di sini ada fungsi pengulangan auto reload. Aplikasi dengan siklus waktu berulang harus menggunakan fitur auto reload atau perhitungan ulang secara manual setiap kali overflow terjadi. Kemudian ketiga ada sinkronasi timer dengan sinyal eksternal. Kontrol eksternal
Beberapa aplikasi menggunakan sinyal eksternal untuk mengontrol start atau stop timer yang mungkin tidak selalu sinkron dengan sistem timer internal. Variasi atau noise pada sinyal eksternal juga dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pada counter. Kemudian pemrosesan asinkron, ketika timer harus bekerja dalam mode counter, menghitung kejadian eksternal, keterbatasan hardware dalam menampung pulsa eksternal dengan kecepatan tinggi dapat menimbulkan masalah. Sini ada keempat, ya, konsumsi daya. Mode operasi timer yang berjalan terus-menerus, terutama pada frekuensi tinggi, dapat menguras daya mikrokontroler pada perangkat yang menggunakan baterai. Ini dapat menjadi tantangan besar. Jadi, yang kelima, kompleksitas dalam multitasking, yaitu interupsi timer dan tugas lain. Dalam aplikasi kompleks yang melibatkan multitasking, interupsi timer dapat mengganggu proses lain. Kemudian di sini ada prioritas interupsi. Jadi, pada mikrokontroler dengan beberapa timer, prioritas interupsi yang tidak tepat bisa menyebabkan konflik atau pengolahan yang tidak sinkron, terutama ketika beberapa timer digunakan secara bersamaan. Cara kerja interupsi timer yaitu pengaturan timer, kemudian aktivasi interupsi, kemudian overflow timer. Kemudian yang keempat, pemicu interupsi. Yang kelima, rutin layanan interupsi atau ISR. Di sini keuntungan interupsi timer yaitu penghematan daya dan efisien CPU. Dengan menggunakan interupsi timer, CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa nilai timer. CPU hanya akan terganggu saat diperlukan, yaitu ketika timer overflow. Kemudian pemrosesan tugas yang tepat waktu. Jadi, interupsi timer membantu mikrokontroler melaksanakan tugas-tugas yang perlu dijalankan pada interval tertentu dengan sangat akurat. Kemudian pengendalian multitasking. Sistem yang mengandalkan beberapa proses yang harus dieksekusi pada waktu berbeda dapat memanfaatkan beberapa timer dan interupsi untuk setiap proses. Di sini ada tantangannya, yaitu prioritas interupsi. Jika ada beberapa interupsi yang terjadi bersamaan, mikrokontroler harus memutuskan prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang kedua ada overhead pemrosesan. ISR membutuhkan waktu untuk dijalankan. Jika interupsi terlalu sering terjadi, ini bisa membebani CPU dan mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Jadi kesimpulan dan sarannya yaitu timer dan counter pada AT89S52 adalah fitur penting untuk pengolahan waktu dan perhitungan pulsa dalam sistem mikrokontroler. Saran saya, pahami dan manfaatkan pengaturan timer dan counter secara efektif untuk pengembangan aplikasi mikrokontroler yang handal. Terima kasih.